Kembali lagi bersama saya Iksan Kele. Meneruskan cerita yang kemarin, yaitu Kafe Berdarah, karya dari teman Facebook Celeng Oleng. Letak Kafe Loro Ati memang tidak strategis. Letaknya hampir memasuki perkampungan. Dengan aspal pun hanya bisa dilewati satu mobil. Belum lagi masih banyak perkebunan sawit. Nah, posisi ini memang kurang tepat untuk hiburan. Namun dari segi kenyamanan, jelas sangat menunjang. Jauh dari kebisingan kota. Malam sudah hampir larut. Pengunjung pun hanya tinggal beberapa orang saja. Di antaranya Farhan dan Arbi, yang kini sudah menjadi pelanggan tetap. Nai, panggilan akrab Kanaya. Masih asik menemani kedua cowok itu. Kelihatannya, mereka sudah sangat akrab. Cowok yang bernama Arbi terlihat menggenggam tangan Nai, bahkan sekali mencium jari-jari Nai. Setengah jam lagi kafe akan tutup. Aku dan Amber mulai merapikan meja tamu dan membuang sisa-sisa makanan dan minuman. Wiwin sibuk membenahi kitchen, sementara Bang Tio sudah bersiap untuk pulang. Tapi mana, Nay? Aku tidak melihat anak itu. Yang ada tinggal Farhan, masih menghisap rokoknya. Sesekali mata Farhan menatapku. Aku hanya menunduk tetap dengan kesibukanku. Bang Tio juga Wiwin sudah pulang. Tinggal aku dan Amber yang masih menunggu Nay. Farhan juga sudah tak lagi terlihat di tempat tadi. Mungkin sudah pulang. Lalu kemana Nay dan Arbi? Kesal juga nunggu Nay sampai membuat aku ingin pipis. Aku melewati meja dapur yang menghubungkan toilet. Namun sebelum sampai di toilet, di tembok luar toilet aku mendengar suara desahan. Aku tak berani keluar melihat dari pintu belakang. Tapi aku penasaran dengan suara tadi. Aku ambil kursi dan naik lalu melihat keluar tembok. Astaga, ternyata suara desah itu berasal dari sana. Aku melihat tubuh Nay tengah dihimpit Arbi. Nay bersandar di tembok, sedangkan Arbi mendekap tubuh Nay dan menggoyang-goyangkan tubuh bagian bawah mereka. Perasaan ingin pipisku hilang seketika, berganti rasa jijik atas perbuatan mereka berdua. Pelan aku turun dari kursi, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Peristiwa semalam, biarlah aku pendam sendiri. Aku tak ada menceritakan kepada siapapun. Aku tak mau membongkar aib temanku sendiri. Aku tak menyangka kalau Kanaya mau melakukan perbuatan mesum di tempat ini. Tempat yang seharusnya kita jaga, bukan cuma kebersihannya saja, tapi moral dan etika kita dalam setiap langkah, termasuk memberikan servis pada pelanggan. Naya, begitu rendah harga dirimu. Ternyata kemasan tidak menjamin isi dan kualitas. Kecantikan wajah belum tentu cantik moralnya. Aku melihat Kanaya begitu ceria. Dia membawa 2 kantong kresek berisikan cemilan. Katanya sih habis dari swalayan sama Arbi. Ternyata dia royal loh. Nih dia bawain buat kalian. Tapi ada imbalannya kan, balasku asal. Imbalan apa? Enggak tuh. Kalau cuma CPK-CPK sih wajar lah, namanya juga orang pacaran. Sergah, Nay. Ah, mosok. Kalau dia minta lebih gimana? Maksud kamu? Nay sepertinya curiga dengan pertanyaanku. Ya, namanya juga orang pacaran. Balasku ringan. Ambar tak pedulikan kami. Dia hanya mengambil cemilan kering, lalu duduk menjauh sambil main handphone. Wajah kanannya sedikit tegang mendengar sindiranku. Pacaran sih oke-oke aja, Nay, tapi kita harus introspeksi diri lah. Kita di sini numpang. Tujuan kita cuma kerja cari uang. Jadi kita jangan sampai mencoreng muka paman. Vania, kamu ini ngomong apa sih? Aku cuma bisa kalau aku pacaran sama Arbi. Aku nggak sekotor dan seburuk sangkaanmu itu, Van. Nada Nay agak tegus. Nay, siapa yang nyangka kamu buruk dan kotor? Aku cuma mengingetin kamu, jangan sampai melangkah terlalu jauh.
Kita masih asing di kota ini, sedangkan mereka penduduk asli. Bisa saja mereka membawamu lalu menyekapmu. Ah, kamu tambah ngawur aja, Van. Cetus Nay lalu pergi. Entah kenapa malam ini aku merasa malas untuk bekerja lagi. Namun untuk berdiam di rumah, aku merasa tak enak hati pada paman. Maka aku paksakan juga untuk berangkat. Sifat Nay masih kaku, sepertinya dia tersinggung. Dan kata-kataku yang tadi. Aku menghampirinya, memegang tangannya. Nay tidak merespon. Dia diam namun tidak menepis tanganku. Sorry deh Nay, tadi siang aku nggak punya maksud apa-apa kok. Anggap aja kita nggak pernah ngomongin soal tadi. Aku minta maaf Nay. Nay hanya tersenyum kecil. Kamu bener kok Van. Mungkin aku sudah terbius ketampanannya. Tapi aku rasa aku mencintainya Van. Jangan terlalu menuruti kata hatimu Nay. Berpikirlah dengan logika. Kanaya menatapku lembut. Kemudian tangannya meraih lenganku. Ku genggam erat lengan itu. Lalu aku memeluk tubuhnya. Nay membalas pelukanku lebih hangat. Lupakan semua kata-kataku barusan Nay. Aku tak mau ada perseteruan di antara kita. Hanya karena ini. Oh, jadi begini kelakuan kalian di belakangku. Ambar nyerocos. Apa? Tanya kami hampir bersamaan. Kalian lesbi kan? Ambar menunjuk kami. Ambar gila lu ya, teriakku. Ambar berlari kecil menghindari cubitanku. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.